Pernah gak lu ngetik panjang nih, terus dibales cuman oke, hening. Detik itu juga kepala lu langsung overthinking tentang orang itu mungkin yang marah sama lu, kecewa sama lu, atau lagi ilfeel sama lu. Padahal bisa jadi kan mungkin dia lagi di jalan, atau baterai handphone dia emang tinggal 5%, atau emang dia tipe singkat aja kalau balas chat. Yang bikin nyakitin kita itu bukan cuma kata-katanya, tapi makna yang otak kita tempel di balik kata itu. Inilah yang disebut dalam psikologi dan NLP sebagai emotional filtering. Cara otak lo menyaring informasi sebelum lo bereaksi. Masalahnya, banyak dari kita masih pakai filter lama. Filter dari masa lalu, dari luka lama yang belum sembuh di dalam diri kita, dari pengalaman di masa lalu di mana kita belum berdamai dengannya. Akibatnya, lo gak lagi bereaksi ke situasi saat ini, tapi ke masa lalu yang lo bawa-bawa terus. Menurut penelitian dari Daniel Goleman tentang emotional intelligence, ketika amigdala di otak lo bereaksi terlalu cepat, itulah yang namanya amigdala hijack, yaitu otak emosional lo ngambil alih sebelum logika lo sempat berpikir. Makanya, banyak konflik yang sebenarnya kecil jadi meledak cuman karena lo gak sempet untuk menyaring dulu. Emosi kita sering memberi warna pada kata, bukan kalimatnya yang tajam, tapi tafsir kita yang mungkin lagi lelah, lagi lapar, lagi insecure, atau kebawa sama memori yang lama. Dan otak kita ini maunya cepat, ngisi celah pakai asumsi. Dan asumsi itu jarang yang netral, dia lebih condong ke yang negatif. Dampaknya ya banyak dan diem-diem. Ke diri sendiri, energi jadi bocor buat overthinking. Fokus kerja kita jadi buyar, tidur keganggu, badan jadi tegang. Kita lelah bukan karena konflik nyata, tapi karena konflik imajinasi yang kita pelihara. Ke relasi, chat jadi dingin, tatap muka jadi canggung, temen jadi kerasa jauh, pasangan mulai defensif. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita bereaksi pada cerita yang kita buat sendiri di dalam kepala kita, bukan realita yang sebenarnya. Ke reputasi, kita dilihatnya jadi kayak sumbu pendek, penuh drama, susah buat diajak kerja bareng. Kesempatan kolaborasi pun jadi menguap karena orang jadi lelah sama lo. Kalau ini dibiarkan, kita belajar mematikan rasa biar gak kerasa sakit, atau meledakkan reaksi biar kerasa berdaya. Dua-duanya bikin kita jauh dari kedewasaan. Jadi mari kita bareng-bareng, yang perlu diubah bukan dunia yang bising, tapi filter yang kita pakai saat mendengar dunia.